Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Binta Febrianti dengan NIM 2020-210103. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih Kompermens itu, yang mana Kompermens itu adalah analisis perbandingan rata-rata yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara dua atau lebih kelompok sampel data. Dan asumsi yang mendasar dalam analisis perbandingan adalah bahwa variabel data yang akan dibandingkan harus mengikuti distribusi normal. Dan juga ada contoh kegunaan Kompermens seperti yang pertama, seperti penelitian mengenai apakah rata-rata produksi mesin yang sudah memenuhi target yang ditentukan. Yang kedua, penelitian mengenai apakah terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara pegawai yang sudah mengikuti training atau yang belum. Yang ketiga, ada penelitian mengenai apakah yang eh, ada perbedaan signifikan juga antara rata-rata laba yang diperoleh bank konvensional dengan bank syariah. Sekian dari penjelasan saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi, Kompermins ini dibagi menjadi 4 dalam jenisnya. Yang pertama ada one sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata dari kelompok sampel data dengan nilai rata-rata tertentu. Lalu yang kedua ada independent sample t-test. Nah, independent sample t-test ini digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel data dan kedua kelompok sampel tersebut yang bersifat independen atau bebas, tidak saling berhubungan. Lalu yang ketiga ada paired sample t-test. Paired sample t-test digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok sampel dan dua kelompok sampel tapi saling berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir ada ANOVA. ANOVA sendiri itu digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata antara dua atau lebih kelompok data. Dalam uji ini diperlukan asumsi distribusi normal dan homogenitas varians antara kelompok sampel. Nah, di sini selanjutnya ada contoh dari kelompok kami, yaitu akan membahas mengenai paired sample t-test, di mana kita membandingkan jumlah tenaga kerja menurut provinsi dari mikro dan makro, lalu persentase tenaga kerja formal menurut provinsinya dari tahun 2019 dan 2020, lalu ada upah minimum setiap provinsi pada tahun 2019 dan juga tahun 2020 gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Mesya Putra dengan NIM 2020210270. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengertian jenis-jenis data. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang pertama kali dicetuskan oleh peneliti melalui usaha dan pengalaman langsung, khusus untuk tujuan menjawab masalah penelitiannya. Contoh dari data primer sendiri ada hasil survei dan kuesioner terhadap responden. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder menyeratkan informasi bekas yang sudah dikumpulkan dan dicatat oleh orang lain selain pengguna untuk suatu tujuan tidak terkait dengan masalah penelitian saat ini. Contoh dari data sekunder sendiri seperti sensus penduduk atau data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, untuk selanjutnya ada contoh jenis data primer. Di sini saya mengambil laporan hasil survei kinerja lulusan FTIK UTM tahun 2019. Nah, untuk data sekunder sendiri merupakan data yang juga di kelompok kami gunakan dalam pengerjaan makalah kemarin. Untuk contoh datanya akan dijelaskan oleh rekan saya sekaligus tahapan analisisnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alexander Venakta
dengan NIM 2020-210147. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini yang saya akan presentasikan adalah terkait cara penghitungan dan cara analisis per sampel dengan objeknya adalah tenaga mikro di 2019 dan tenaga mikro di 2020. Oke, langsung saja. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat, sudah ada tabel hasil dari analisis di SPSS terkait per sampel statistik. Kita bisa fokus di yang per 1 ini. Oke, yang pertama adalah cara mengerjakannya dengan merumuskan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. H0 di sini kami kelompok 2 rumuskan adalah mu T MX sama dengan mu T MY, atau tidak ada perbedaan tenaga kerja mikro 2019 dan tenaga kerja mikro 2020. Dan H1-nya adalah UTMX tidak sama dengan UTMY. Artinya ada perbedaan tenaga mikro 2019 dan tenaga mikro 2020. Nah, di sini keterangannya TMX itu tenaga mikro 2019, TMY itu tenaga mikro 2020. Itu yang langkah pertama. Jadi melukiskan H0 dan H1-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah menentukan alfa. Alfanya di sini 5%. Jadi karena alfanya 5%, maka tabel sheetnya dalam per sampel yakni plus minus 1,96. Oke, sudah merumuskan H0 dan H1, sudah menentukan alfanya, maka kita bisa menentukan kriteria penerimaan H0 dan H1 di langkah yang ketiga. Oke, kriteria penerimaannya adalah H0 diterima ketika T hitung lebih besar dari min 1,96 dan kurang dari sama dengan 1,96, atau tingkat signifikasinya lebih dari sama dengan 0,05. Itu H0 diterima. Jadi ketika hasil hitung itu lebih dari sama dengan minus 1,96 dan kurang dari sama dengan 1,96, maka H0 diterima. Itu jika T hitungnya seperti itu. Namun jika T hitungnya lebih dari 1,96 atau kurang dari min 1,96, maka H0 ditolak, atau yang artinya H1 diterima. H1 diterima juga bisa dengan kita lihat dengan tingkat signifikasi di bawah 0,05. Itu kriteria penerimaan dari H0 dan H1. Selanjutnya kita lanjut ke langkah keempat, yakni menentukan T hitung. Oke, seperti yang sudah ada di tabel di depan kita semua, T hitung menunjukkan di per 1 itu 3,281 dan tingkat signifikansinya adalah 0,002, yang artinya jika 3,281 itu adalah di atas 1,96. Kalau tingkat T hitungnya 3,281 di atas 1,96, artinya H1 diterima atau H0-nya ditolak. Kita bisa lihat atau bisa buktikan dengan lihat tingkat signifikasinya 0,002 itu lebih rendah dari 0,05. Kesimpulannya, jadi kita sudah masuk kesimpulannya, karena T hitungnya lebih tinggi atau lebih besar dari 1,96 dan signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima atau H0 ditolak. Artinya kita kembali ke rumusan awal. Artinya ada perbedaan antara
rata-rata jumlah tenaga kerja mikro di 2019 dan jumlah tenaga kerja mikro di 2020. Itu terkait analisis per sampel 1. Oke, selanjutnya saya masuk ke analisis per sampel 2, di mana analisis per sampel 2 ini terkait tenaker kecil 2019 dan tenaker kecil 2020. Kalau yang tadi yang per 1 adalah tenaker mikro, maka yang per 2 adalah tenaker kecil. Tenaker itu tenaga kerja. Oke, sama seperti slide sebelumnya, langkah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang pertama merumuskan H0 dan H1. Di sini saya sudah merumuskan atau kami sudah merumuskan H0 dan H1-nya, yakni H0 UTKX sama dengan UTKY, atau artinya tidak ada perbedaan antara tenaga kerja kecil 2019 dan tenaga kerja kecil 2020. Dan H1-nya UTKX tidak sama dengan UTKY, atau artinya ada perbedaan tenaga kerja kecil 2019 dan tenaga kecil 2020. Keterangannya, TKX itu tenaga kecil 2019 dan TKY itu tenaga kecil 2020. Oke, selanjutnya kita tentukan alfa. Di sini alfanya masih sama, yakni 5%, sehingga tabel Z-nya adalah plus minus 1,96. Oke, selanjutnya kita tentukan kriteria penerimaan H0 dan H1. Di sini H0 diterima karena tabel Z-nya adalah plus minus 1,96 dan kita menggunakan per sampel. Maka H0 diterimanya adalah jika T hitung lebih dari sama dengan minus 1,96 dan kurang dari sama dengan 1,96, atau tingkat signifikansinya lebih dari sama dengan 0,05. Selanjutnya H1 diterima jika T hitung lebih dari 1,96 atau T hitung kurang dari minus 1,96, dan juga bisa dengan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05. Oke, selanjutnya kita langsung saja menentukan T hitungnya. Di tabel sudah diberikan informasi bahwa T hitungnya adalah minus 1,90 atau tingkat signifikansinya adalah 0,066. Oke, 1,90 itu diantara min 1,96 dan 1,96, atau min 1,90 itu lebih dari sama dengan minus 1,96 dan kurang dari sama dengan 1,96. Jadi T hitung ini memenuhi syarat H0 diterima. Coba kita buktikan dari nilai signifikansinya. Signifikansinya 0,066, yang mana 0,066 ini lebih dari sama dengan 0,05. Jadi keduanya ini antara T hitung dan nilai signifikansinya itu memenuhi syarat H0 diterima. Kesimpulannya, kita langsung masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya atau artinya H0 itu diterima dan H1 ditolak. Jika kita tarik ke rumusan awal H0 dan H1, artinya jika H0 diterima, itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah tenaga kerja kecil 2019 dan jumlah tenaga kerja kecil 2020. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait per sampel 1 dan per sampel 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Gedis Pitasana dengan NIM 2020, 210, 221 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, untuk slide yang selanjutnya di sini ada pay rate sampel yang ketiga, yaitu antara UMR pada tahun 2019 dan UMR pada tahun 2020. Nah, di sini bisa terlihat untuk output dari pengerjaan pay rate samples-nya. Nah, ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan ataupun langkah-langkah pengerjaan pay rate sampel yang ketiga kali ini. Sama seperti di slide sebelumnya, langkah awalnya kita mulai dengan merumuskan H0 dan H1. Jadi H0-nya yaitu mu UX sama dengan mu TMY. Jadi di sini artinya tidak ada perbedaan UMR pada tahun 2019 dan UMR pada tahun 2020. Lalu H1 yaitu mu UY tidak sama dengan mu TMY. Nah, di sini adalah ada perbedaan antara UMR pada tahun 2019 dan UMR pada tahun 2020. Nah, di sini keterangannya yaitu jika UX itu UMR pada tahun 2019 dan UY yaitu UMR pada tahun 2020. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan alfa. Nah, di sini alfa sama dengan 5% kita dapatkan atau kita cari menggunakan tabel Z, hasilnya kita dapatkan yaitu 1,96. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kriteria dari penerimaan H0 dan H1. H0 diterima jika min 1,96 lebih kecil atau sama dengan T hitung, lebih kecil sama dengan 1,96 atau signifikansinya lebih besar dari 0,05. H1 diterima yaitu T hitung lebih besar daripada 1,96 atau T hitung kurang dari min 1,96 atau signifikansinya kurang dari 0,05 seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menentukan T hitung. T hitung yaitu min 22,416 atau signifikansinya 0,000. Nah, di sini min 22,416 itu kurang dari min 1,96. Lalu 0,000 kurang dari 0,05. Nah, di sini dapat kita simpulkan yaitu H1 diterima ataupun H0 ditolak. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antara UMR pada tahun 2019 dan UMR pada tahun 2020 di 34 provinsi di Indonesia. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya, di mana di sini berdasarkan analisis dari dugaan yang telah kelompok kami sampaikan sebelumnya, bahwa yang pertama di sini kelompok 2 menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah tenaga kerja mikro 2019 dengan jumlah tenaga kerja 2020. Dan yang kedua, ada kelompok 2 ini menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah tenaga kerja kecil 2019 dengan jumlah tenaga kecil pada tahun 2020. Dan yang terakhir, kelompok 2 ini menduga bahwa ada perbedaan yang signifikan rata-rata UMR 2019 dengan UMR pada tahun 2020. Sekian, terima kasih. Nah, kesimpulannya jadi kelompok 2 itu menyimpulkan seperti ini.
Jadi ada perbedaan antara rata-rata jumlah tenaga kerja mikro di tahun 2019 dan jumlah tenaga kerja di tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan yang pada pengujian yakni 0,002, yang mana 0,002 ini lebih kecil dari 0,05, dan hasil nilai T hitung yaitu 3,281 yang mana lebih besar dari 1,96 dengan tingkat signifikan yang lebih kecil dari nilai alfa dan nilai T hitung yang lebih besar dari 1,96. Maka dapat dikatakan bahwa asumsi H1 terpenuhi, atau asumsi bahwa ada perbedaan antara rata-rata jumlah tenaga kerja mikro tahun 2019 dan 2020 di ke-34 provinsi yang ada di Indonesia. Itu dikatakan benar. Lalu yang kedua, yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata jumlah tenaga kerja kecil tahun 2019 dan jumlah tenaga kerja kecil 2020. Hal ini telah dibuktikan dengan nilai signifikan pada pengujian yaitu 0,06 lebih besar sama dengan 0,05, dan hasil nilai T hitung yakni negatif 1,96 lebih kecil sama dengan minus 1,90 dan lebih kecil dari 1,96. Artinya asumsi adanya perbedaan signifikan antara rata-rata jumlah tenaga kerja kecil 2019 dan jumlah tenaga kerja kecil 2020 di 34 provinsi tidak dapat dibenarkan. Lalu ada perbedaan yang signifikan antara UMR tahun 2019 dan UMR tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan pada pengujian yakni 0,000 lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitungnya adalah negatif 22,416 yang lebih kecil dari negatif 1,96. Artinya asumsi adanya perbedaan yang signifikan antara UMR di tahun 2019 dan UMR di tahun 2020 di 34 provinsi ini dapat dibenarkan. Jadi kesimpulannya, dari ketika tes pengujian paired sample di tes kita dari kelompok 2, terdapat perbedaan yaitu di tenaga mikro 2019 dan 2020 itu dibenarkan, dan yang kedua terdapat perbedaan tenaga kerja kecil 2019-2020 itu ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan. Lalu yang ketiga terdapat perbedaan antara UMR tahun 2019 dan 2020, dan hasilnya yaitu dibenarkan di mana ada perbedaan UMR pada tahun tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.